Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulaika Rahmawati, NIM A51220015. Saya dari kelas A. Di sini saya akan membicarakan tentang biografi Syihab al-Din Asyurawardhi. Jadi, nama lengkap dari Syihab al-Din Asyurawardhi yaitu Syihab al-Din Yahya bin Habashi bin Amirak Asyurawardhi. Lahir di Surawadi, desa dekat Azizan di Iran Selatan pada 549 Hijriah atau 1155 Masehi, yang meninggal di Aleppo pada tahun 587 Hijriah atau 1197 Masehi, yaitu juluki al-Maktul atau yang terbunuh atau al-Syahid, karena sebabnya ia dibunuh oleh suruhan dari Al-Malik al-Zihar atau Raja Aleppo di Syria Utara. Ia juga dinisbatkan sebagai Syekh al-Isyraq, guru pertama ilmunisasi. Surawati menjalani masa studinya yang pertama yaitu oleh Majd al-Din al-Jili, yaitu guru yang mengajarinya tentang filsafat dan teologi di Maroki. Yang kedua yaitu Fakhr al-Din al-Mardini yang wafat pada 594 Masehi atau 1198 Hijriah, yang mengajar di Isfahan al-Mardin. Lalu gurunya yang ketiga yaitu Zahir al-Farasi, sering dijuluki atau Nasir menyebutnya yaitu Zahiruddin al-Qori. Dari tokoh ini ia belajar tentang pengamatan al-Bashar. Juga belajar dari seorang ahli logika ternama yaitu Umar ibnu Sahla al-Sahwi yang wafat pada 540 Masehi atau 1145 Hijriah. Perjalanannya secara bertahap meluas hingga mencapai Anatole dan Suriah yang pemandangan alamnya memukau. Pernah dalam perjalanannya ia pergi dari Damaskus ke Aleppo untuk menemui Malik Zahir, putra Salah al-Din al-Ayyubi yang terkenal itu. Lalu pemikiran Surawadi yang pertama yaitu pemikiran Theosif Surawardhi. Menurut etimologi, Theosif berasal dari kata Theosophia, dari gabungan dari teori yang berarti Tuhan dan Sophia yaitu knowledge, doktrin dan wisdom. Jadi secara literal Theosif berarti pengetahuan atau keahlian dalam masalah ketuhanan. Atau teori lain yang seperti teologi. Yang kedua yaitu konsep Theosif Surawardhi, berujung pada konsep cahaya atau iluminasi isrokiyah yang lahir sebagai perpaduan antara rasio dan intuisi. Istilah isyaki sebagai simbol geografis mengandung makna timur sebagai dunia cahaya. Bentara masyrik yang berarti tempat matahari terbit merefleksikan sumber cahaya sebelum menawarkan konsep iluminasi. Surawati pada mulanya mengikuti pola emanisasi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh paritetik, terutama Al-Farabi dan Ibnu Sina. Yang pertama yaitu posisi akal-akal sebagai wajib al-wujud li ghairi. Yang kedua yaitu sebagai mukmin al-wujud li dhatihi, dan yang terakhir sebagai mahiyah dua zatnya. Lalu mengacu pada proses penerimaan cahaya yang digambarkan oleh Surawardhi. Yang pertama, cahaya pertama memperoleh 1 kali pancaran, cahaya kedua memperoleh 2 kali pancaran, yang cahaya ketiga memperoleh 4 kali pancaran, cahaya keempat memperoleh 8 kali pancaran, cahaya yang kelima memperoleh 16 kali pancaran, cahaya keenam memperoleh 32 kali pancaran, cahaya yang ketujuh memperoleh 64 kali pancaran, cahaya yang kedelapan memperoleh 20 kali pancaran, cahaya yang ke-9 memperoleh 256 kali pancaran, cahaya yang ke-10 memperoleh 512 kali pancaran. Lalu senada dengan teori emanisasi, teori iluminasi yang membentuk susunan kosmologi yang terpancar dari cahaya-cahaya yang setiap tingkatannya. Yang pertama yaitu the great sphere of diurnal motion, the sphere of Saturn, the sphere of Jupiter, the sphere of Mars, the sphere of the Sun, the sphere of Venus, the sphere of Mercury, the sphere of Moon, the sphere of Ether, dan the sphere of Zamharir atau ruang pembatasan dengan sphere bumi. Karya-karya Surawardhi yang pertama yaitu memberi interpretasi dan memodifikasi kembali ajaran
paritetik serta hikmah insyarokinya. Dalam kelompok ini antara lain yaitu kitab Al-Talwihat, Al-Muqawamat, lalu Al-Mutahharat dan Hikmah Al-Isyraq. Yang kedua itu membahas tentang filsafat yang disusun secara singkat dengan bahasanya yang mudah dipahami baik bahasa Arab ataupun bahasa Persia. Al-Ahmad Hayakil Al-Nur Risalah Al-Isyraq. Ketiga, karya yang memuat sofistik dan menggunakan lambang-lambang yang sulit dipahami, dalam hal ini menggunakan bahasa Persia walaupun ada sebagian berbahasa Arab. Al-Aqal Al-Ahmar. Kedua Al-Gharbiyah. Yang ketiga Yauman Ma'an Jama'at Asyufiyin. Yang keempat, karya yang merupakan ulasan dan terjemahan dari filsafat klasik itu Risalah At-Thair dan Risalah fil Haqiqiyah Al-Ishq. Ini semua karya Ibnu Sina yang kemudian diterjemahkan oleh Suhrawardi ke dalam Persia. Yang kelima, karya yang berupa merangkai doa-doa yang dikenal dengan kitab Al-Waridat wa Al-Taqdisat. Sekian biografi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata salah mohon dimaafkan, ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.